terkait dengan ekspektasi pelaku pasar bahwa era higher for longer ini akan usai, bagaimana Anda melihat kondisi pasar emerging market, terutama mungkin Indonesia saat ini? Ya, selama di Amerika yield-nya tinggi kan Indonesia tersandra dua hal ya. Bunga tinggi dan mata uang yang volatile. Biasanya investor global itu masuk ke satu pasar lewat dua pintu. Pertama adalah stabilitas dan penguatan mata uangnya. Kedua, interest diferensial antara global dan market tersebut. Indonesia sendiri kan selama tahun ini mungkin price earning-nya sudah terkoreksi ya, termasuk yang terendah bersama-sama dengan Thailand di ASEAN. Jadi apabila nanti higher for longer mulai berakhir dan global investor mulai berani ngambil risiko lebih tinggi untuk berinvestasi di pasar emerging, kemungkinan salah satunya Indonesia gitu. Karena PE-nya sudah standar deviasi di bawah 5 tahun terakhir, bahkan kalau saham-saham yang mahal itu dikeluarkan, PE kita cuma 8 kali ya. Jadi sangat menarik dan kemungkinan juga masih ada pertumbuhan di beberapa sektor yang masih prospektif di kita gitu. Jadi ada potensi nanti mereka kembali lagi berinvestasi di emerging market termasuk di Indonesia. Gitu. Itu potensinya di kuartal berapa, Pak? Biasanya di kuartal keempat sudah mulai kelihatan karena mereka sudah mulai meracik portofolio untuk tahun depannya kan. Jadi biasanya kalau siklus dari arus dana keluar asing itu di kuartal 4 salah satu kuartal yang ada penguatan di dalam indeks misalnya. Gitu. Dengan melihat PE Indonesia yang masih cukup menarik saat ini, apalagi sih Pak yang menjadi daya tarik pasar keuangan tanah air dibandingkan mungkin negara-negara emerging lainnya? Beberapa sektor memang masih yang sektor unggulan di kita ya, termasuk yang terbaik di dunia misalnya oil and gas mungkin masih, kemudian perbankan masih termasuk perbankan di dunia dengan NIM tertinggi masih sangat menarik, kemudian logistik setelah ada konsolidasi. Sepanjang pandemi, kemudian juga sektor kesehatan. Beberapa sektor yang terkoreksi dalam mungkin di auto, kemudian yang laggard sejalan dengan kemungkinan bunga turun, mungkin secara selektif di sektor properti juga. Itu termasuk yang menarik dan beberapa saham dari mid cap dan small cap saya rasa juga akan ada rotasi ya dari yang selama ini mungkin di pasar uang, misalnya jumlah saldo cash dalam reksadana kan hampir 9% di saham. Jadi kemungkinan juga direalokasi ke saham-saham yang prospektif bisa memberikan keuntungan. Gitu. Tapi memasuki semester 2 ini ada rotasi sektor nggak sih Pak yang terjadi? Yang pasti kan kalau kemungkinan setelah koreksi di perbankan kembali membaik, mungkin juga akan naik lagi ya gitu. Tadi ke beberapa sektor yang mungkin dalam 3 tahun terakhir nggak perform gitu ya. Properti sudah mulai kelihatan ada perbaikan. Mid small cap juga udah kelihatan ada pergerakan dalam seminggu terakhir. Apalagi properti ada peluang juga ya Pak, pemangkasan suku bunga mungkin itu akan juga menjadi katalis positif ya Pak bagi sektor properti. Ya, semua yang interest rate sensitif ya. Gitu. Kalau terkait dengan oil and gas, kemudian healthcare yang tadi disebutkan, itu sentimen pendorongnya apa sih Pak? Kalau oil and gas memang demand atas energi kan cukup tinggi ya. Tidak saja dari yang tradisional, tapi misalnya dengan meningkatnya penggunaan AI gitu ya, itu mengkonsumsi energi yang cukup besar. Gitu. Salah satu yang mungkin juga proksi dari kenaikan penggunaan energi oleh AI itu adalah perusahaan-perusahaan pembangkit listrik gitu ya. Kan ada beberapa yang listed baik yang renewable ataupun yang tradisional gitu. Lalu bagaimana dengan sektor teknologi Pak? Karena tampaknya karakteristiknya cukup berbeda gitu ya Pak. Kalau saham-saham teknologi atau sektor teknologi di Bursa Saham Wall Street itu kan penguatannya cukup signifikan ya Pak. Tapi ternyata tidak terjadi pada saham-saham teknologi atau secara sektoral teknologi di tanah air. Sebenarnya seperti apa sih Anda melihatnya? Kalau di Amerika kan perusahaan teknologi yang memiliki AI ya. Sementara di kita kan yang listed tidak ada, dia hanya e-commerce biasa gitu. Saya rasa menurut kami sih masih cukup panjang konsolidasinya ke Indonesia. Tapi sebagai proksi mungkin perusahaan-perusahaan yang menyediakan data center, tadi kembali yang penyedia energi untuk AI, itu mungkin sebagai salah satu pilihan gitu ya. Nah dengan berbagai sektoral tadi yang masih cukup potensi, Anda melihatnya hingga akhir kuartal nanti, target dana kelolaan dari Samuel Asset Management ini targetnya berapa Pak? Sampai akhir tahun ya? Iya. Itu kalau kami sempat mengalami memang penurunan karena redemption, kemudian
sampai akhir tahun mungkin bisa dibandingkan awal tahun lalu bisa sekitar 10%-an sih, ke 14,4 triliun lagi. Artinya targetnya sekitar 14 triliun ya Pak ya? Ya, dari sekarang 13,5. Ada beberapa produk yang on the pipeline, baik di reksadana fixed income maupun di real sector, RDPT yang salah satu pilar dari produk kami. Oke. Seperti apa Anda melihat optimisme ini mencapai 14 triliun di tahun 2024 ini dibandingkan dengan akhir tahun lalu gitu ya Pak ya? Dengan produk-produk unggulan yang Anda miliki ini seperti apa Pak? Saya rasa karena on the pipeline jadi probabilitasnya 80% sih tercapai. Gitu. Oke. Tapi kira-kira apakah ada potensi masih bisa naik lebih tinggi Pak dibandingkan 14 triliun? Apalagi tadi lagi Pak, dengan potensi mungkin aliran dana dari luar negeri yang masuk ke tanah air, dengan pertimbangan juga PE ratio Indonesia masih yang cukup rendah dibandingkan negara-negara lain. Bisa saja, karena kalau kenaikan dana keluaran kan datang dari imbal hasil yang kinerja atas produk yang sudah ada, kemudian ceruk pasar baru, investor baru, dan produk-produk baru. Jadi bisa saja, kami sempat 23 triliun, jadi kemungkinan mungkin dalam beberapa tahun ke depan juga ada kemungkinan pada saat penetrasi investasi sudah mulai lebih dikenal di masyarakat umum. Oke, mitigasinya seperti apa Pak untuk mengantisipasi beberapa hal, apalagi kita tahu bahwa market saat ini masih cukup volatil, ditambah lagi dengan kondisi geopolitik yang belum pasti. Saya rasa strateginya lebih ke aktif manajemen style, jadi kita bisa melakukan rotasi sektor dari sektor-sektor yang katanya sudah fully valued ke sektor yang prospektif, kemudian mungkin menyelaraskan alokasi aset dari misalnya kalau di equity kan dari equity dan pasar uang, kalau di campuran equity, obligasi dan pasar uang, jadi lebih aktif gitu dibandingkan pasif. Nah di era transisi kepemimpinan sejauh mana sih Pak ini akan mempengaruhi pasar saham ataupun mungkin dari segi pemilihan produk-produk Anda? Ya, kalau sebetulnya waktu ada arus dana keluar dari pasar ya, baik obligasi maupun saham kan mencerminkan bahwa harapan terhadap pemerintahan yang baru ini relatif rendah, jadi low expectation. Kalau ternyata nanti realitasnya misalnya setelah dilantik susunan kabinet lebih dianggap market friendly, saya rasa itu malah bisa menjadi pemicu pasar untuk lebih positif gitu, karena akan mengundang banyak arus dana dari luar maupun dana domestik yang masuk ke pasar yang lebih prospektif. Gitu. Untuk reksadana pasar saham, itu sektoral yang paling bobotnya paling besar di produk Anda apa Pak? Masih di perbankan, kita mengikuti bobot yang ada di indeks, dan memang kami melihat koreksi kemarin itu sementara saja karena informasi yang asimetris ya antara mungkin yang diperoleh di luar dengan yang kita ikuti datanya. Saya rasa perbankan merupakan salah satu proksi dari kinerja keuangan dan kinerja ekonomi Indonesia. Masih menjadi backbone ya Pak ya? Masih menjadi backbone. Lalu apakah ada potensi rebalancing portofolio seiring dengan sektor-sektor yang tadi Anda sebutkan ada potensial rebound di akhir tahun Pak? Ya saya rasa ke sektor-sektor yang mungkin lama belum bangkit, kita bisa mulai mengambil dalam posisi-posisi yang manageable gitu ya, bobotnya, rotasi sektoral dan mengambil sektor-sektor yang paling prospektif, kemudian dipilih saham-saham yang paling prospektif di sektor itu.